Bagaimana bisa seorang raja dari abad ke-12 tahu akan datangnya tsunami besar yang baru terjadi di abad ke-21? Apakah ini hanya kebetulan? Atau bukti bahwa ramalan Jayabaya bukan sekadar mitos kuno? Mengapa banyak ramalannya yang justru baru terbukti sekarang di tengah krisis iklim, gempa dahsyat, dan gejolak dunia yang makin tak menentu? Dan pertanyaan yang paling mengganggu, apakah kita sedang hidup di masa akhir zaman seperti yang ditulis Jayabaya ratusan tahun lalu? Jika jawabannya ya, maka kita semua sedang berjalan di tepi jurang takdir yang sudah lama dituliskan, namun sengaja diabaikan. Dalam keheningan malam di bumi Jawa, jauh sebelum dunia mengenal istilah tsunami atau lempeng tektonik, Prabu Jayabaya, raja besar dari kerajaan Kediri, menulis sebuah ramalan yang hingga hari ini masih menggema di kalangan masyarakat spiritual dan peneliti sejarah Nusantara. Ramalan itu bukan sekadar sajak atau metafora kosong, melainkan narasi gelap tentang zaman penuh gejolak, bencana besar dari laut, langit yang berubah warna, dan dunia yang tak lagi sama. Jayabaya menyebut tentang air besar yang menelan daratan. Bumi menggeliat seperti naga, dan manusia yang kebingungan tak tahu arah. Kini, ketika tsunami menggulung wilayah timur jauh Rusia, daerah yang secara geografis tak biasa terdampak gelombang sebesar itu, orang-orang mulai bertanya, benarkah ramalan itu tengah menjadi nyata? Apakah ini tanda bahwa kita telah memasuki masa yang disebut Jayabaya sebagai zaman edan? Ramalan Jayabaya selalu diliputi aura misteri dan tafsir ganda. Sebagian menganggapnya hanya puisi mitologis yang dipenuhi simbol, namun sebagian lainnya, terutama yang mempelajari dengan hati-hati dan membandingkannya dengan kejadian masa kini, melihat sebuah pola yang mencurigakan, bahwa setiap bait seolah menjadi sandi dari peristiwa sejarah yang sedang dan akan terjadi. Tsunami di Jepang tahun 2011, letusan dahsyat Gunung Tambora tahun 1815, hingga yang terbaru gelombang besar di semenanjung Rusia, semua mulai dikaitkan. Jayabaya pernah menulis tentang air yang datang dari arah matahari terbit, melintasi utara, menghantam bumi dingin, dan ini sungguh mengerikan jika ditafsirkan sebagai referensi ke arah Pasifik Utara. Apalagi ketika para ilmuwan pun kebingungan menjelaskan mengapa wilayah sekuat Rusia bisa tiba-tiba dihantam gelombang sebesar itu. Padahal sistem peringatan dini sudah sangat canggih. Tak hanya bencana alam, Jayabaya juga menggambarkan zaman di mana manusia kehilangan arah. Ia menyebut akan ada masa ketika kebenaran diputarbalikkan, yang jahat dipuja, yang benar disingkirkan. Apakah kita sedang berada di masa itu? Ketika kebohongan bisa viral dan dipercaya jutaan orang dalam sekejap. Ketika mereka yang jujur dihujat dan mereka yang licik dielulukan. Ramalan ini tidak hanya bicara tentang tsunami dalam pengertian fisik, tetapi juga tsunami sosial moral dan tsunami spiritual. Semua datang bersamaan seperti gelombang besar yang tidak bisa dihentikan. Dalam dunia modern yang serba tergesa, mungkin kita tidak sempat merenung. Tapi kini, setelah bencana itu mengguncang Rusia, negeri yang selama ini dianggap stabil dan kuat, mungkin kita harus kembali membuka kitab kuno yang selama ini dianggap dongeng belaka. Jayabaya dalam ramalannya menyebut bahwa sebelum zaman runtuh, akan terjadi pergeseran kekuatan dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Apakah ini berarti bahwa pusat kekuasaan dunia akan bergeser dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat ke wilayah Asia? Atau justru kekacauan akan dimulai dari utara, dari negeri-negeri dingin yang jarang tersorot, seperti Rusia? Banyak ahli menafsirkan bahwa Jayabaya tak hanya berbicara tentang geopolitik, tapi juga tentang kesadaran manusia, bahwa akan datang masa ketika manusia lupa pada asal-usulnya, pada leluhurnya, dan pada jati dirinya. Dan pada saat itulah alam mulai bicara. Lautan menggulung, gunung meletus, langit berubah warna, dan manusia hanya bisa berlari tanpa tahu kemana. Tsunami bukan hanya gelombang air, tapi simbol perubahan besar yang tak bisa dihentikan. Dan ramalan Jayabaya terasa semakin nyata. Tsunami yang menerjang Rusia baru-baru ini tidak hanya membawa kehancuran fisik, ia juga mengguncang kesadaran spiritual dunia. Banyak yang mulai mencari penjelasan dari kitab-kitab tua, naskah leluhur, dan ramalan zaman dahulu. Salah satunya tentu Serat Jayabaya. Para peneliti mencoba membandingkan waktu, arah, dan simbol yang disebut dalam naskah kuno itu dengan data ilmiah yang mereka miliki. Dan yang mengejutkan, ada korelasi aneh yang muncul. Gelombang besar datang setelah perubahan tekanan di bawah dasar Laut Arktik. Sesuatu yang bahkan tidak diprediksi oleh model-model ilmiah modern. Apakah ini berarti Jayabaya memiliki cara melihat masa depan yang belum kita mengerti? Ataukah leluhur kita menyimpan pengetahuan yang kini telah hilang? Satu hal yang pasti, peradaban modern yang arogan mulai merendah di hadapan kekuatan alam dan warisan leluhur yang dulu mereka anggap tahayul belaka. Namun bukan hanya soal bencana fisik.
Jayabaya juga berbicara tentang zaman kegelapan batin, bahwa manusia akan kehilangan makna dalam hidupnya, hanya mengejar kekayaan, jabatan, dan pengaruh, tanpa peduli pada kebenaran sejati. Dan pada masa itu, katanya, alam akan menegur. Apakah tsunami ini bagian dari teguran itu? Apakah gelombang besar dari timur laut ini merupakan tanda bahwa manusia telah terlalu jauh menyimpang dari harmoni dengan alam? Kita tidak bisa memastikannya. Namun satu yang pasti, semakin banyak ramalan Jayabaya yang tampaknya menjadi nyata. Dan bukan hanya itu, naskah-naskah leluhur dari berbagai belahan dunia pun mulai bersuara serupa. Ramalan suku Maya, Nubuatan Nostradamus, hingga kitab Wahyu semuanya mulai terdengar nyaring seiring meningkatnya frekuensi bencana global. Seolah dunia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di Indonesia sendiri, minat terhadap ramalan Jayabaya kembali meningkat tajam. Buku-buku kuno yang dulu hanya jadi koleksi museum, kini kembali dibaca, dibedah, dan didiskusikan. Forum-forum spiritual dan komunitas sejarah mengkaji ulang setiap bait, mencoba mencocokkannya dengan kondisi saat ini. Beberapa bahkan menemukan kesamaan yang mencengangkan, seperti prediksi tentang kerajaan kuning dari timur yang akan menguasai dunia, yang kerap dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok, atau ramalan tentang kapal besi di langit dan air yang kini diartikan sebagai pesawat dan kapal selam modern. Bahkan, Jayabaya pernah menyebut tentang senjata api dari langit yang meledak tak terlihat, sebuah deskripsi yang sangat mirip dengan rudal balistik atau bom nuklir. Ini bukan sekadar cocok logi jika semakin banyak simbol yang punya padanan dalam teknologi hari ini. Mungkin Jayabaya tak sedang meramal, tapi sedang mencatat ulang apa yang telah ia lihat dari masa depan. Yang membuat kita merinding adalah ketika Jayabaya menyebut tentang tanda-tanda akhir zaman, yang dia sebut sebagai zaman kala bendu, sebuah era penuh penderitaan, bencana, dan kebingungan. Di masa ini, katanya, manusia akan kehilangan akal sehat. Mereka memuja pemimpin palsu, terbelah oleh kebencian, dan sibuk saling menyalahkan. Alam pun tak lagi bersahabat. Angin tak menentu Lord bergelek. Bumi bergetar tanpa henti. Jika kita mencermati keadaan dunia saat ini, konflik global, perubahan iklim ekstrem, krisis energi, dan bencana alam beruntun, maka sulit untuk tidak mengaitkannya. Apakah kita sudah memasuki zaman kala bendu yang dimaksud? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Gelombang di Rusia hanyalah salah satu dari banyak pertanda yang akan datang. Dan jika benar, maka kita sedang menuju sebuah titik balik peradaban yang tak bisa dihindari. Tapi Jayabaya juga meninggalkan harapan. Dalam bait-bait terakhir serat Jayabaya, ia menyebut akan datang Ratu Adil, seorang pemimpin bijak yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Sosok ini bukan raja dalam arti politik, tapi cahaya kesadaran dalam diri manusia. Ia bisa siapa saja, muncul dari mana saja, dan membawa umat manusia kembali ke jalan harmoni. Jayabaya menyiratkan bahwa ketika dunia sudah sampai pada titik nadirnya, kesadaran kolektif manusia akan terbangun. Mereka akan mulai mencari kebenaran sejati, menghargai warisan leluhur, dan menyatu kembali dengan alam. Tsunami dan bencana besar bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Inilah sisi paling dalam dari ramalan Jayabaya, bahwa dari kehancuran akan tumbuh harapan, dan dari kegelapan akan muncul cahaya baru. Lalu bagaimana kita menyikapi ramalan ini? Apakah kita hanya duduk menunggu kehancuran berikutnya? Ataukah kita mulai mempersiapkan diri, bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengetahuan? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangkitkan kembali kesadaran akan pentingnya hubungan manusia dengan alam dan leluhurnya. Mungkin Jayabaya benar, mungkin juga tidak. Tapi jika ramalan ini membuat kita lebih peduli pada lingkungan, lebih menghargai tradisi, dan lebih rendah hati dalam menghadapi semesta, maka ramalan itu sudah menunaikan tujuannya. Karena sesungguhnya, kekuatan besar bukan pada apa yang tertulis, tapi pada bagaimana kita meresponsnya. Apakah kamu percaya ramalan Jayabaya sedang terjadi sekarang? Kita hidup di masa luar biasa, dan mungkin kita sedang menjadi saksi dari nubuat yang selama ini dikira mitos. Pertanyaannya tetap menggantung di udara seperti kabut yang tak kunjung tersingkap. Jika Jayabaya memang telah melihat ke masa depan, dan telah menyusun kepingan-kepingan bencana dalam bentuk tembang dan ramalan, kenapa tidak ada yang benar-benar siap? Kenapa setiap kali bencana datang, umat manusia selalu dibuat terkejut, seolah tak pernah diberi peringatan sebelumnya? Disinilah letak misteri sejati dari ramalan Jayabaya, bukan hanya pada keakuratannya, tapi pada kenyataan bahwa manusia terlalu angkuh untuk percaya hingga semuanya sudah terlambat. Ramalannya bukan ditujukan hanya sebagai prediksi, tetapi peringatan moral, sebuah alarm dari masa lalu yang berusaha membangunkan jiwa-jiwa masa depan yang terbuai dalam kesombongan teknologi
dan ilusi kendali atas alam semesta. Dalam lontar-lontar kuno yang kini tersimpan rapat di berbagai museum dan koleksi pribadi, beberapa bait tembang Jayabaya diyakini telah ditulis ulang oleh generasi penerusnya para pujangga keraton yang tak ingin nubuat itu hilang ditelan zaman. Salah satu bait yang mencuri perhatian berbunyi, "Ana banjir gede saking wetan, sing marak di tlatah kulon, banyu ora mung rasak lemah, nanging numpak geni." Diterjemahkan bebas, ini menyiratkan banjir besar dari timur yang akan melanda barat. Bukan hanya berupa air, tetapi menyatu dengan api. Simbolisme ini membuat banyak penafsir mengaitkannya dengan bencana nuklir atau tsunami yang disebabkan oleh letusan vulkanik bawah laut. Ramalan ini menembus batas geografi, dan justru semakin menguatkan bahwa Jayabaya tidak meramalkan hanya untuk Jawa tetapi untuk dunia. Sebagian peneliti spiritual percaya bahwa Jayabaya memiliki akses terhadap informasi dari dimensi lain. Dalam tradisi kejawen, ini bukan hal asing. Seorang ratu atau raja spiritual dianggap memiliki waskita, kemampuan melihat yang tak kasat mata. Jayabaya disebut-sebut pernah bersemedi hingga raga dan jiwanya terlepas dari batasan fisik. Dan dalam kondisi tersebut, ia menyaksikan kejadian demi kejadian dari masa depan, seperti menonton layar lebar. Jika teori ini benar, maka Jayabaya bukan sekadar pujangga atau raja biasa, ia adalah seorang nabi tanpa gelar, yang pesannya terabaikan di tengah peradaban yang semakin lupa pada akar spiritualitasnya. Kita tidak sedang berbicara tentang ramalan sebagai taktik politik, tapi sebagai kode-kode spiritual untuk mengarahkan umat manusia kembali ke keseimbangan. Tentu, skeptisisme tetap menjadi pagar kokoh bagi sebagian kalangan. Mereka menganggap semua ini hanyalah tafsir yang dipaksakan agar sesuai dengan zaman, bahwa setiap ramalan bisa dibuat cocok dengan peristiwa apapun jika dipelintir cukup jauh. Namun kenyataannya, semakin banyak peristiwa global yang seperti mengonfirmasi detail-detail yang dulu hanya dianggap puisi tua, dari perang yang tak pernah usai di Timur Tengah, kerusuhan sosial, runtuhnya moralitas publik, hingga bencana alam ekstrem yang tak lagi mengenal musim, semua sudah ditulis dalam tembang-tembang keraton yang kini hanya menjadi bahan kajian akademis, padahal seharusnya menjadi bahan renungan massal. Disinilah letak tragedi modernitas di balik layar canggih dan data satelit. Manusia justru kehilangan kepekaan terhadap peringatan dari masa silam. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dari ramalan Jayabaya adalah sifatnya yang tidak statis. Ia bukan kitab mati, melainkan kode hidup yang terus relevan di tiap zaman. Ramalan itu bukan ditujukan untuk ditafsirkan secara literal saja, tapi untuk dipahami sebagai cermin. Jika ia menulis tentang laut yang menelan kota, itu bisa berarti tsunami, bisa juga berarti tenggelamnya peradaban oleh keserakahan dan kelalaian manusia terhadap alam. Tafsir metaforis ini justru lebih dalam dan mengerikan. Karena jika benar, maka kita bukan hanya menghadapi bencana alam biasa, tapi juga krisis eksistensial yang membuat kita kehilangan arah dan identitas sebagai manusia yang seharusnya hidup selaras dengan semesta. Kini, saat dunia mulai memperhatikan kembali budaya-budaya lokal dan nilai-nilai kearifan leluhur, ramalan Jayabaya kembali mencuat ke permukaan. Banyak komunitas spiritual, peneliti budaya, bahkan ilmuwan mulai membuka kembali manuskrip-manuskrip tua dari Nusantara. Mereka menemukan bahwa tidak hanya Jayabaya yang memberikan peringatan tentang masa depan, tapi banyak tokoh leluhur lain yang juga menyuarakan hal serupa dalam bentuk berbeda. Tapi Jayabaya adalah ikon. Ia adalah suara paling nyaring yang masih menggema hingga sekarang, terutama ketika dunia dilanda ketidakpastian. Maka pertanyaannya kini bukan lagi apakah Jayabaya benar, tetapi apa yang akan kita lakukan jika ia memang benar, dan jika memang apa yang diramalkan Jayabaya adalah serpihan dari kepingan takdir masa depan. Maka satu-satunya cara untuk menghadapinya bukanlah dengan rasa takut, melainkan dengan kesiapan. Kesiapan spiritual, kesiapan sosial, dan kesiapan ekologis. Kita tidak bisa mengendalikan tsunami, tapi kita bisa membangun peradaban yang lebih tahan terhadap guncangan baik dari alam maupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Kita bisa kembali kepada nilai-nilai harmoni gotong royong dan keselarasan dengan alam yang sejak dulu menjadi inti ajaran leluhur Nusantara. Ini bukan lagi sekadar soal membuktikan ramalan, tapi soal menyikapinya dengan bijak. Donna Kenia, jika engkau merasa tergugah oleh narasi ini, mungkin karena getaran kebenarannya, atau karena intuisi dalam dirimu yang selama ini enggan bicara, maka jangan diam. Bagikan kisah ini kepada mereka yang kau cintai. Jadilah bagian dari generasi yang memilih sadar, bukan terlambat. Dan untukmu yang ingin menyusuri jejak-jejak kearifan Nusantara lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah, spiritualitas, dan peringatan leluhur yang mungkin bisa menyelamatkan peradaban hari ini.
Karena kadang, masa depan diselamatkan bukan oleh teknologi, tapi oleh ingatan. Dari semua ramalan dan fenomena yang terjadi, ada satu hal yang tak boleh kita abaikan. Apakah kita hanya akan menjadi penonton dari takdir, atau justru pelaku yang membentuk sejarah? Jayabaya, dengan segala simbolisme dan kemisteriusannya, mungkin memang telah menggambarkan sesuatu yang jauh melampaui zamannya. Tapi ramalan, sekuat apapun ia mengguncang dunia, tetaplah sekadar peringatan. Pilihan tetap ada pada manusia untuk sadar, bersiap, dan berubah. Ketika bumi mulai berbicara lewat gempa, laut lewat tsunami, dan langit lewat tanda-tanda ganjil, mungkinkah semua itu adalah suara yang telah diterjemahkan Jayabaya ribuan tahun lalu? Mungkinkah kita kini sedang hidup di masa-masa yang dulu hanya tertulis sebagai nubuat? Kesimpulannya, ramalan Jayabaya bukanlah soal menakut-nakuti, tapi soal wake-up call. Tentang bagaimana manusia harus kembali berpijak pada nilai-nilai yang hilang, keselarasan dengan alam, etika terhadap kekuasaan, dan kesadaran akan waktu. Ia menulis bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan peringatan. Bukan sekadar meramalkan kehancuran, melainkan mengajak kita menghindarinya. Karena itu, pertanyaannya sekarang bukan lagi, benarkah Jayabaya telah meramalkan tsunami dan tanda-tanda akhir zaman? Tapi, sudahkah kita mendengar peringatannya sebelum semuanya terlambat? Jika kamu percaya bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi juga arah masa depan, jangan biarkan video ini berhenti di kamu. Bagikan narasi ini ke mereka yang belum tahu. Tinggalkan komentar di bawah. Apakah menurutmu ramalan Jayabaya benar-benar telah terjadi? Dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan terus mengungkap sisi sejarah yang tak ditulis buku, tapi hidup dalam naskah leluhur kita. Ingat, masa depan hanya akan dimiliki oleh mereka yang mau belajar dari masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, sejarah tak pernah tidur. Ia hanya menunggu untuk dibangkitkan.